Ke-58, Project Hanan mencari Bojo. Hamad menggelengkan kepalanya, memberikan kode kepada sahabatnya yang sama-sama menunggu kabar dari Baby. Apa yang menyebabkan perubahan drastis ini terjadi? Kenapa bisa tiba-tiba? Dan kenapa juga Pak Kiai gak kasih kabar sebelumnya? Ini sama sekali berbeda. Biasanya Pak Kiai selalu diskusi mengenai pengajar kepada Hamad dan Hanan. Coba ajak dia keluar. Atau aku yang kesana habis ini sama kamu. Kita tanya detail si Baby. Ngomong apa aja. Bisikan Hanan itu diberi anggukan oleh Hamad. Keduanya sama-sama diam dan menonton apa yang terjadi setelahnya. Tak ada yang aneh. Hanya penugasan staf seperti biasa. Seharusnya Hanan yang jadi ketua urusan beginian. Tapi memang 2 bulan yang lalu ia sudah izin dengan abuyanya kalau ia mau rehat sebentar, 1 semester saja. Rapat selesai. Dan 2 sohib itu masih saling bicara dalam nada pelan. Lah, terus ini kan udah kode keras, Mat. Ngapain dia jadi staf di sini padahal bapaknya punya pondok? Plus butuh staf banyak. Kan udah jelas. Ada yang dia tuju. Ya tapi kita emang butuh staf tambahanan. Keluh Hamad lagi. Namanya numbalin aku. Keluh Hanan lagi kesal. Mereka lalu dibuat diam saat ada suara orang berdeham. Boleh saya bicara Ustadz? Gus? Tanya perempuan itu dengan sopan. Wajahnya masih sama. Tapi ada yang berbeda dari perempuan ini. Itu yang ada di pikiran Hamad. Tapi kemarin Baby juga sempat bilang. Ning Melati beda. Apa karena kesedihan dia jadinya begini? Silahkan. Mau dengan siapa bicaranya? Tanya Hamad tanpa dosa. Dan ia dapat hadiah cubitan maut dari Hanan. Lah kok cowok doyan nyubit? Sama kalian berdua kalau boleh. Jawaban itu membuat Gus Hanan lega. Terlihat dari raut wajahnya. Dan Hamad tersenyum kecil karenanya. Fad Honing, kami masih ada jadwal lain. Ucap Gus Hanan sok penting, padahal abis ini mau nemuin si Baby. Mau minta penjabaran sejabar-jabarnya. Sejelas-jelasnya maksudnya. Oh, ya, baik. Saya mau tanya. Apa benar ada seorang perempuan yang tinggal di rumahnya Gus Hanan? Sebuah pertanyaan yang langsung ke inti masalah. Gak pakai basa-basi. Straight to the point. Hamad diam. Ia tak ada kewenangan untuk menjawab. Jadi ia memilih diam. Ia membiarkan Gus Hanan yang menjawabnya saja. Begini ya Ning Melati. Maaf sebelumnya. Alafu kalau Ana terkesan gak sopan. Tapi, apa yang terjadi di dalam rumah orang tua saya? Tak ada sangkut pautnya dengan pondok. Kami memang mengabdi untuk pondok. Tapi apa yang ada di dalam rumah kami, di dalam rumah tangga kami bukan untuk konsumsi pondok. Jadi mohon dibedakan. Walaupun Antuna sudah jadi anggota staf pondok ini, tak ada kewenangan sedikit pun untuk mengetahui dalaman rumah tangga siapapun di sini. Jelas Gus Hanan dengan tegas dan berwibawa. Ia memberikan beberapa penekanan, dan Hamad takjub karena sahabatnya yang biasanya cerewet dan kelakuannya seperti bocil, mirip sama Baby, kini jadi dewasa dan bijak. Hamad tersenyum kecil dan mengangguk, masih mendengarkan dan mengawasi apa yang akan terjadi. Kalau pertanyaannya mengenai hal itu, lalu kenapa mau minta bicara sama dia juga? Seharusnya bisakan bicara sama Hanan doang. Apa dia hanya dijadikan alat? Biar Hanan mau bicara sama Melati. Saya hanya nanya. Gak tahu kalau pertanyaan itu menyinggung. Kan gak salah kalau saya nanya. Karena hal itu kan bisa bikin fitnah Gus. Saya bertanya karena dapat kabar tak baik ini. Dan kalau saya telan bulat-bulat gak baik juga. Makanya saya tanyakan langsung ke antum. Jawabnya lagi. Hamad jadi berpikir. Istrinya. Baby takkan bicara seperti itu kalau kena omel panjang kali lebar darinya. Pasti langsung mengkeret dan nunduk. Minta maaf dan nyengir kuda setelahnya. Mungkin kalau punya istri dengan pendidikan tinggi akan jadi seperti Ning Melati ya. Dia bisa dengan mudah mengutarakan pendapatnya. Ya karena saya nggak bersedia. Apapun yang ada di dalam rumah saya, tidak akan saya sebar ke siapapun. Lagian kan ini gak ada hubungannya sama Antuna. Jawab Hanan lagi. Kini sahabat Hamad itu sedang melihat ke arah jam tangannya. Halah. Sok sibuk. Wong gak ada janji juga. Alasan aja dia mau kabur dari Melati. Mad. Kita udah telat deh. Ucapnya.
Hamad hanya mengangguk dan membereskan barangnya. Permisi. Ucapnya lalu ikutan berdiri. Meninggalkan sosok Ning Melati yang berdiri di sana. Sepertinya masih memandangi punggung mereka dari belakang. Kenapa bisa sih dia di sini? Ampun. Palingan dia dengar dari santri di sini. Atau daripada ustadzah. Kan mereka tahu kasusnya kayak apa. Kok masih aja sih? Menggunjing dan menyebarkan beritanya. Heran aku. Keluh Gus Hanan. Hamad mengimbangi langkah sahabatnya yang lebar itu. Jangan suzon. Jangan nuduh orang kalau nggak tahu buktinya apa. Dia tahu dari mana. Ya sudah. Kita nggak usah nuduh orang toh Gus. Lagian apa yang kamu lakukan bukan hal yang buruk. Kamu dan orang tuamu membantu perempuan sesama muslim, kan? Dan dia terlindungi dan tak melukai aturan idahnya. Iya. Makanya itu. Embok ya kamu tadi bilang Mat. Keluh Gus Hanan lagi. Keduanya kini melewati rumah Pak Kiai dan lanjut menuju rumah Hamad. Keduanya mau sama-sama bertanya kepada Baby. Apa gerangan yang terjadi waktu taksiyah itu? Sejelas-jelasnya. Tapi jangan galak-galak sama istriku loh Nan. Dia udah syak tadi aku kasih tahu ada Melati. Pasti dia lagi bingung sendiri. Hamad memberi peringatan. Loh. Aku syoknya 2 kali Mat. Kamu gak prihatin aku apa? Remgeknya lagi. Hamad hanya menggelengkan kepalanya tak habis pikir. Bisa panjang urusan kalau Hanan dan Baby beradu argumen. Keduanya punya sifat yang sama-sama ngeyel. Oh iya. Hanan tiba-tiba berhenti jalan. Pantesan Uhti bilang. Kalau dia sekarang udah gak hubungan sama Melati. Katanya tadinya Melati mesan banyak barang. Lalu dia sudah kirim. Dan biasanya ada repeat order. Jadi semacam Melati ngejualin barang dari Yaman gitu. Nah sekarang sudah selesai hubungan bisnis itu. Baru aja aku dikabari. Aku juga bingung kok dia bilang begitu ujuk-ujuk. Gak ada angin gak ada badai. Apa Ning Rum ngasih kode ya? Melati mau PDKT langsung? Tanya Hanan. Jangan prasangka. Nanti malah tambah tersesat. Udah masuk dulu deh. Bicara dulu. Kita gali informasi dengan detail dan terperinci. Kalau perlu catat. Biar semuanya terdeteksi. Model kayak detektif kau Mat. Lah kamunya. Kok sama perempuan aja bingung? Takut. Melati itu satu orang. Perempuan. Dan kamu lelaki. Masa takut dia? Ledek Hamad lagi. Bukannya aku takut. Elak Hanan. Apa terus kalau gak takut namanya? Kerii. Alias geli sendiri aku. Aku gak bisa dideketin perempuan frontal-frontalan. Aku mental sendiri. Takut aku. Geli sendiri kalau ada perempuan yang begitu. Kan waye aku yang ngejar. Lah aku dikejar duluan. Kaburlah aku. Jawaban Gus Hanan itu membuat Hamad terkekeh. Lucu kau Nan. Baby yang uring-uringan setelah kabar itu. Terlonjak saat terdengar suara suaminya mengucap salam. Duh. Beneran ini? Gimana ini? Batinnya tambah galau. Waalaikumsalam. Ia membuka pintu lalu menutupnya lagi. Lupa ia belum pakai jilbab dan ada wajah suaminya yang melotot saat melihat rambut dan lehernya masih terekspose. Lupa. Saking paniknya. Baby berlari mengambil bergo dan membuka lagi pintunya. Kali ini Hamad masuk dan dari samping ada sahabatnya. Gus Hanan. Si orang yang paling kacau karena kejadian hari ini. Beb, saya mau bicara sama kamu. Waduh pakai saya-sayaan lagi. Iya Gus. Baby manut saat kedua pria itu duduk di ruang tamu. Hamad menepuk pahanya pelan. Mungkin maksudnya biar gak nervous paling. Jeti. Gimana? Coba detail kamu ceritakan. Apa yang terjadi sama kamu dan Ning Melati? Pinta Hamad dengan lembut. Masio dia ngucapnya dengan lembut. Lah ada Gus Hanan yang matanya mendelik di depan Baby. Apa gak bikin tegang kalau pemandangannya model begini coba? Gini. Kan aku taksiyah seperti biasa. Terus dia minta bicara sama aku. Ya aku sanggupi. Aku dibawa ke kamarnya dan bicara lumayan panjang. Pertama dia nanya. Apa ada perempuan yang dekat dengan Gus Hanan? Aku jawab sebisaku. Aku bilang. Aku gak dekat dengan Gus Hanan. Plus aku yang baru pulang dari Yaman.
Gak tahu-menahu perkembangan Gus Hanan yang terbaru. Lalu dia masih maksa. Aku bilang, kalau setahu aku gak ada. Dengan pertimbangan hal itu, aku yang gak dekat dan aku yang baru pulang. Terus, Baby kikuk sendiri karena Gus Hanan menggeleng-gelengkan kepalanya. Kenapa? Dia salah ya? Terus, lanjutin. Terus dia bilang, kondisinya saat ini benar-benar serba salah. Ayahnya sedang berduka, abangnya juga sedang berduka. Jadi pikirnya, kalau ia tak bergerak sendiri, yang ada Gus Hanan yang direbut orang. Dia itu kayaknya udah cinta mentok Gus sama Gus Hanan. Ucap Baby lagi. Bukan itu tujuannya. Saya ini mencari dari mana perkataanmu yang membuat dia berpikir bisa ngajar di sini. Ya itu Gus. Dia kali ini gak bisa pakai cara dijodohkan. Kalau ia tak maju sendiri, dia takut Gus direbut orang. Makanya mungkin. Ini mungkin ya Gus ya. Dia kesini untuk memperjuangkan cintanya ke Gus Hanan. Baby menelan saliva dengan kesulitan setelahnya. Berat sekali bicara hal ini ke Gus Hanan. Terus aku harus gimana ini, Mat? Pendapatmu? Ya jalani aja, mau gimana lagi? Dia sudah pegang satu kelas. Dan kamu juga sudah ada tanggung jawab. Kita nggak mungkin kan ngorbanin santri karena urusan pribadi kita. Jawab Hamad. Ya enak. Kamu mah. Lah aku ini gimana? Dia juga gak akan ngejegal perjalanan kamu, Nan. Setiap hari. Ya kamu abis ngajar langsung pulang aja. Kok repot? Biasanya juga gitu. Ya tapi Mak. Aku ini jadi malas ke pondok kalau begini. Ya mending. Ini usul Baby ya. Usul aja. Usul yang mending Gus Hanan cepat cari calon yang pas dan dinikahi. Atau minimal dilamar deh. Usulnya dan Baby merasa apa yang ia katakan adalah sebuah ide gemilang. Cerdas. Luar biasa. Ia nyengir lebar. Gus Hanan mencebik. Enak banget kalau ngomong. Dikira gampang. Mau aku bantu cari, Nan? Ada santri yang ngajar di masjid-masjid, yang sudah lulus terus khidmat di sekeliling kampung. Banyak kok. Ada yang cantik-cantik dan cerdas. Mendengar ucapan ini, Gus Hanan langsung mendelik galak. Kamu kan tahu aku gak bisa, Mat. Ucapnya ketus. Baby Jetty mengerutkan dahi. Maksudnya? Baby mendekat dan berbisik. Maksudnya? Gus gak bisa sama perempuan gitu. Astagfirullah. Hanan dibuat memerah wajahnya akibat ucapan Baby barusan. Hamad terkekeh. Bukan gitu sayang. Maksudnya, Gus Hanan ini sudah mengaitkan hatinya sama seseorang. Tapi lagi gak bisa sekarang. Itu maksudnya. Jelas Hamad lalu melirik ke arah sahabatnya itu. Sepertinya ia juga hanya menebak. Maksudnya? Gak bisa. Karena udah jadi istri orang. Tanya Baby polos. Sedikit lagi. Sudah lewat step itu. Setelah itu. Apa? Tanya Hamad model orang bikin kuis. Baby dan Hamad main tebak-tebakan. Sementara Gus Hanan ngebul dengan emosi. Ini orang berdua ya? Dipermainkan aku ini. Omelnya. Gak gitu, Nan. Kamu jujur dulu. Bagaimana maumu? Lalu kasih tahu kita, biar bisa bantu kamu. Lah kamu gak ngasih petunjuk apapun. Mana bisa aku sama Baby bantu? Ucap Hamad pelan dan sambar. Aku dalam kondisi yang belum bisa memilih sekarang. Jetty. Ya kalau begitu. Kamu menghindar aja dari Ning Melati. Kok repot? Ya kan? Kamu jalani hidup dan menghindari kontak langsung dengan Ning Melati. Beres. Sampai momen kamu sudah tepat. Baru kamu dekati perempuan incaranmu itu. Ucap Hamad. Baby hanya mengangguk mendengarkan. Gitu ya? Baby, saya mau bicara. Boleh? Berdua aja. Pinta Hanan kepada Baby. Enak aja. Kalau mau bicara sama istriku. Ya sama aku juga. Kok enak kamu? Omel Hamad. Hanan terlihat enggan. Ia mengembuskan napasnya kasar. Seperti gak ikhlas gitu. Iya. Tapi tolong jangan bocor ya. Aku hanya mau membaca situasi. Dijah. Belum selesai Gus Hanan bicara. Baby sudah bersorak. Wih, ketawaanan.
Ia terkekeh setelahnya. Hamad hanya menggeleng sambil terkekeh pelan. Orang ini. Udah dibilang aku mau baca situasi. Pakai rame segala. Baby menenangkan. Layaknya wasit di pertandingan seru Wimbledon. Saya bisa baca tatapan mata Anda. Ada lop-lop di sana. Dan saya akan baca juga wajah perempuan itu kelak. Apa ada kiranya bibit-bibit lop-lop itu? Ucap Baby dengan suara diberakan. Layaknya psikolog saja. Mad. Ini istrimu, Mad. Pengen aku rujak aja rasanya. Jangan main rujak. Istriku itu. Kalau mau ngerujak cari sendiri istrimu, Nan. Goda Hamad lagi. Baby masih mencibir. Jetty. Mulai detik ini, aku akan jadi agen rahasia demi kelancaran proses move on Dija. Dan uji coba pendaratan kasih sayang dengan nama Project Hanan Mencari Bojo. Gus Hanan rasanya ingin mencitak Baby. Tapi ia tahan. Karena mau bagaimana ngeselinnya Baby adalah istri sahabatnya sendiri. Lah, terus aku bagian apa, Nan? Masa aku gak ada ikut campurnya? Goda Hamad. Kamu bagian menyelamatkan aku dari melati aja. Udah cukup. Keluh Hanan lagi. Aku gak sanggup ngadepin cewek. Salah ngomong sakit hati. Gak ditegesin nanti malah aku yang repot. Serba salah. Dengan makhluk namanya perempuan ini. Hanan memberi penekanan kata perempuan kepada Baby.